Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, marilah kita manfaatkan waktu antara maghrib dan isya ini untuk mengkaji Al-Quran dan penjelasannya, atau dengan kata lain tafsirnya. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah atau kama qala. Pertama dan utama, tiada intinya adalah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah serta rahmatnya. Salah satu syukur kita bahwa kita diberi karunia namanya petunjuk hidup yang untuk bisa kita bawa menuju ke akhirat, yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran inilah Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada hambanya yang beragama Islam, agar di dalam menghadapi hiruk pikuknya hidup, kompetisi terhadap masyarakat dunia, orang Islam tidak mengalami kegalauan karena sudah mantap punya pegangan hidup, yaitu Al-Quran. Untuk itu, agar lebih mantap lagi, marilah kita pelajari, kita pahami, selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memprakarsai pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingin mengetahui sikap tingkah laku Nabi, atau dengan kata lain memperingati kelahiran Nabi, ya baca saja Al-Quran. Di sanalah sikap tingkah laku Nabi dicantumkan oleh Allah, sehingga Aisyah berkata, karena qulubuhul Quran, sungguh perangai sikap karakter Nabi itu adalah Al-Quran. Kita sebagai umatnya tinggal melacak, atau bahasa kita sekarang di Indonesia namanya napak tilas, mengikuti bagaimana sejak Nabi dalam mengamalkan Al-Quran. Untuk itu Nabi memberikan motivasi kepada kita, yaitu dengan katanya, siapa yang membaca Quran itu setiap huruf mendapat satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Bahkan karena kita besok akan meninggal, dikatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, karena Quran itu besok dari kiamat akan menjadi penolong, orang yang selalu berdampingan. Sahabat itu berdampingan dengan Al-Quran. Maka tidak keliru kalau kita malam hari ini mendampingi Al-Quran untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang ada dalam Quran. Kita masih berada di surat
At-Taubah sekarang ayat 75. Surat At-Taubah ayat 75. Nomor 9. Nomor 9 juznya 10. Surat ke-9 juznya 10 ayatnya 75. Masih berbicara tentang sikap tingkah laku orang-orang munafik. Ini untuk mengoreksi diri kita masing-masing, jangan sampai kita jatuh ke dalam sifat nifak seperti orang-orang munafik pada zaman Nabi yang dipelopori oleh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh masyarakat Madinah yang sangat lihai, sangat pandai, brilian otaknya, tapi ya tidak bisa melawan Nabi. Maka Nabi tidak pernah memerangi, hanya di nak coro ngerek layangan, diulur terus, karena bagaimanapun dia ngaku Islam. Kalau kita musuhi jadi bahaya. Nah, itulah sekarang di Indonesia muncul model-model Abdullah bin Ubay seperti itu, mau diperangi mereka orang ngaku Islam, tidak, tapi mereka selalu mengganggu ketentraman umat Islam. Itulah yang harus kita pahami. Baiklah, baca Fatihah bersama, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadli. Betul ya? Saya ulang lagi. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Tarik nafas dulu ke atas ya, nafas kita bisa panjang. Monggo. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ulangi. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Wa minhum, dan sebagian dari orang-orang munafik, itu orang-orang yang berada di Madinah dari kalangan Ansor, yang dulu itu mereka menjadi orang kelas 2 dari pemeluk Yahudi dan Nasrani. Setelah Islam datang di bawah Nabi, mereka disejajarkan dengan kaum Muhajirin dan umat Islam yang lain. Dalam Islam tidak ada kelas-klasan, semuanya sama. Ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang harus dipahami. Wa minhum, dan sebagian atau setengah. Nah, wong Jawa diunake setengah mesti nesu. Maka yang baik apa? Sebagian. Cara santri mengartikannya setengah. Minhum, dan setengah saking sebagian dari orang-orang munafik. Man, ada seorang Allah yang berjanji dengan Allah, berikrar terhadap Allah, tapi lewat Nabi mestinya. Ikrarnya gini, ini namanya makol kaul, bahasa mentaranya antara Pak Edi, makalah. Apa yang diucapkan namanya makalah, terus dibukukan jadi makalah buku, jadi skripsi dan sebagainya. Lain atana, demi seandainya Allah memberikan kepada kami, menganugerahkan kepada kami bin barhi, dari sebagian anugerahnya. Sungguh seandainya kami diberi anugerah oleh Allah, bahasa kita seperti itu. Kami barhi itu ya, kata-kata atana itu namanya min bayaniyah, anugerah. Seandainya kami diberi anugerah Allah, lana sottaqonna, pasti kami akan banyak sedekah, akan banyak menolong orang-orang yang kekurangan, bersedekah. Itu pernyataannya. Walanakunanna, kalau kami menjadi orang yang suka bersedekah, walanakunanna, dan sungguh kami akan menjadi minas sholihin, tergarang orang-orang yang soleh. Jadi wong sing apik, suka memberi ke sana kemari, menolong orang sana kemari. Itu pernyataannya. Ayat ini 3 ayat sampai 3 ayat nanti kita jelaskan. Jadi ada 3 ayat yang kemudian diceritakan dalam tafsir itu, ada yang panjang, ada yang pendek. Jenenge wong cerita ya mesti ana sing seneng cerita sing tapi ana cerita simpel, istilah Jawa apa? Jan mau limpat apa Pak San Aisan, jan mau limpat seprapat tamat. Wong limpat itu diceritain sedikit wes paham, tapi nak orang kurang limpat diceritain nanti panjang lebar isih ramudeng. Maka di dalam tafsir itu dijelaskan, yaitu ceritanya tentang Sa'labah bin Haji. Teruskan dulu nanti penjelasannya nanti. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi bakhilu bih itu jangan bisa dibaca terus, tapi juga boleh berhenti. Kalau nafasnya kuat berhenti, nah kuat ya diteruskan juga tidak apa-apa. Karena kita orang tua-tua ya ngirit nafas ben umure panjang. Kalau nafasnya habis kan menjadi hilang umur kita. Maka diirit-irit membacanya pelan-pelan dan berhenti. Tak ulang lagi. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Monggo. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ulangi. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa
falamma atahu, maka tatkala Allah memberi mereka memfati anugerahnya, ketika Allah memberikan anugerahnya kepada mereka, permohonannya dipenuhi, maka bakhilu, mereka bakhil. Awal itulah orang yang kaya biasanya lebih bakhil daripada orang yang kurang kaya. Jadi fakta di tengah-tengah gitu Pak. Jadi orang yang kaya itu lebih bakhil daripada orang yang sedang-sedang saja. Sampai rumahnya dibuatkan tembok yang kira-kira orang tidak bisa masuk, dikunci sehingga tidak ada pengemis datang, tidak pernah memberi. Itu wataknya orang kaya. Bahkan ditulis awas ada anjing gila. Ternyata begitu ada orang ngemis, dia keluar, menurut pengemis itu bahwa yang gila itu yang punya itu. Maka ada anjing, oh jenengan tahu yang gila, anjing gila. Bakhilu bih, maka dia menjadi bakhil, medit terhadap anugerah yang diberikan itu. Wa tawallu, dan mereka berpaling, tidak pernah bersyukur menjalankan perintah-perintah Allah. Wahum baridun, bahkan mereka acuh saja terhadap agama, acuh saja, tidak pernah menjalankan. Jadi ini namanya saklabah. Jadi suatu ketika menghadap Nabi Rasul, mbok kula didongake ben paringi rezeki kathah, kula bijing badhe dados tiyang sing dermawan. Tuh, kok kurang terima uang syukur, sithik syukur lebih baik daripada banyak tapi tidak bersyukur. Lihat sini sih, dengan akhirnya Rasul doa, ya Allah, berilah salabani rezeki yang cukup. Tenan, doa Rasul diijabahi. Langsung dia membeli kambing. Kambingnya kambing betina, karena kambing jantan tidak bisa berkembang. Terus berkembang biak sampai ngebai kota Madinah. Sehingga asalnya biasa sholat jamaah, pas duhur asar tidak ada. Lama-lama maghrib isya pun tidak ada, karena sibuk saking wakai nanti tidur di apa namanya tempat penggembalaan tuh. Saking kayak cara Pak Dokter apa Pak? Ngingu ayam, karena sibuknya ngingu ayam, ayamnya water sakit, disuntik terus kadang rakober nih masjid itu rata-rata seperti itu. Pak Leman barang kadang-kadang kan tidak sempat ke masjid saking sibuknya ngopeni. Itu rata-rata seperti itu, termasuk saya juga gitu. Kalau tidak dipaksakan akan mengalami seperti itu. Maksudnya selalu mohon rezeki, setelah diberi rezeki malah nyingkirake pada yang memberi rezeki. Pada rezeki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini maka akhirnya apa? Tidak pernah ke masjid. Bahkan ketika ditarik zakat, dia mengelak. Setiap jumlahnya 40 dijual satu, tidak kena zakat terus. Kan kambing kan 40 lah. Ketika kambingnya 40 dijual satu, sembelih satu, akhirnya selalu tidak kena zakat. Itulah orang yang pakai selalu membuat rekayasa. Nah, selanjutnya, maka suatu ketika Nabi sudah menjelang meninggal dan tidak ada yang mau menarik zakat, dia datang membawa zakat. Nabi tidak mau, sudah tidak perlu, kami tidak butuh hartamu. Kemudian zaman Abu Bakar, setelah Abu Bakar pun dia membawa zakatnya, ditolak oleh Abu Bakar. Nabi saja nolak, apalagi saya. Sampai Umar pun demikian. Inilah jadi orang yang sudah awal tidak mengeluarkan zakat itu, kalau mengeluarkan zakat rasa ditompor apa-apa sebagai panitia seperti itu. Karena nanti kadang-kadang kalau beri zakat, nanti di belakangnya mesti mungkin
panitiane dipangan panitiane mesti bahasanya seperti itu. Sehingga lain kali tidak memberi, maka lebih baik tidak diberi. Siapa yang mau memberikan saja diterima. Itulah sejarah tentang Sa'labah. Ada panjang diceritakan sampai Nabi ngutus dua orang untuk narik zakat. Semuanya besok saja kalau kamu sudah pulang. Petugas ya dulu kan jalan kaki menuju ke orang-orang kaya. Besok kalau pulang aja mampir. Setelah mampir ya diberi tidak diberi ya. Engko tak itu mesek ya. Besok rene meneh. Itulah watak orang bagian seperti itu. Jadi selalu alasan terus kalau ada kewajiban. Di ketika jamaah alasannya tidak sempat. Padahal dulu kalau jamaah itu gantian dengan istrinya. Istrinya berangkat, dia tidak berangkat karena pakaiannya hanya satu, model kayak sari India, digubet-gubet gitu. Nak tinggal sing wedok, sing lanang orang nganggo ning omah terus apa Pak? Di dalam kamar kan peteng, tidak ada orang melihat. Jadi telanjang. Sing wedok mulai lagi dia sholat. Dan kalau yang laki-laki ke masjid, jadi seperti kita tuh nikmat dibandingkan Sa'labah dulu. Tapi ya itu, ketika dia minta diberi rezeki, setelah diberi justru malah lupa. Itu pelajaran bagi kita semua. Ini Pak Wayu ya. Jadi orang hidup tuh yang penting dicukupi oleh Allah. Serma sudah cukup. Ya, nak bahasa Jawa hidup tuh nak iso pas-pasan. Harus tuku mobil pas duit. Harus bangun rumah pas punya uang pas terus akan apa Pak? Praktek yang ya dicoba dilaksanakan. Nah, dengan ngaji seperti ini kita mengoreksi diri kita masing-masing bagaimana agar kita itu bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Maka akibatnya ayat berikutnya, gara-gara sikapnya seperti itu terhadap harta, maka ayat berikutnya dikatakan, dijelaskan oleh Allah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakdzibun. Kita ulang lagi. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakdzibun. Monggo. fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakdzibun. Ulang lagi. Fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakdzibun. Fa'aqabahum, kemudian atau lalu Allah menimbulkan, mengakibatkan di dalam hati fi qulubihim, di dalam hati orang-orang munafik itu nifaqon, sifat munafik, gara-gara nulayani janjine dhewe itu jadi munafik. Yang tahu munafik dan tidak itu satu dirinya, yang kedua Allah. Maka diusahakan kita jangan suka. Lah orang munafik cirinya itu suka sumpah. Kita berusaha jangan sidik-sidik sumpah, kecuali jadi saksi
oleh pengadilan disumpah tidak apa-apa. Tapi kalau kehidupan sehari kita usahakan tidak. Hakikatnya orang yang suka sumpah itu orang yang tidak dipercaya, omongnya sudah dari hatinya sudah menganggap tidak dipercaya orang. Akhirnya ben dipercaya dia demi Allah, demi. Kadang-kadang sumpahnya nanti melebihi batas, demi langit dan bumi. Nah, itu kan tidak boleh. Orang sumpah pakai langit dan bumi tidak boleh. Sumpah bagi orang Islam hanya demi Allah. Demi Rasul itu tidak boleh, haram. Sumpah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada Rasul. Selain Allah tidak boleh. Maka walaupun kita kadang-kadang biasanya sok kita Islamnya demi Allah dan Rasulnya, haram, tidak boleh. Sumpah hanya kepada Allah. Nah, apa sebabnya diwarnai Quran? Itu ben ada rasa. Sebetulnya tanpa Quran itu sudah sah, sumpah itu sebetulnya. Tapi masyarakat kita lebih mantap nak dikai Quran dulu. Jadi orang nganggo Quran padha bae. Itu juga sumpah di nganggo pocong. Biar mesti aja wong dipakai pocong kan menjadi takut agar dia tidak melakukan itu. Sebetulnya itu sugesti menakut-nakuti agar dia tidak dusta. Mestinya gitu. Tapi karena masyarakat kita sudah terbawa bau apa namanya atau Hindu, nah, akhirnya modelnya diberi Quran. Bahkan kadang-kadang di atas pintu diberi upat, diberi apalagi raja, tahu raja, tulisan Arab yang ra iso diwaca. Banyak saya bertamu tempat saudara kita yang di atas pintunya ada tulisan Arab, lebih-lebih apa? Nah, tapal kuda, ada yang apa itu pangkatnya Nabi itu tidak boleh, Pak. Itu jadi syirik, menganggap yang bisa menyelamatkan itu. Maka semuanya kita sudah menyatakan Allahus Samad, Allah tempat tergantung seluruh makhluknya. Ini hati-hati kita sekarang, ini perlu kita ingatkan. Tapi syaratnya apa? Perlu diingatkan syaratnya. Nah, nganggu uang Jepang, yen gelem, yen mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, yang penting diingatkan. Nah, kita itu apa-apa kan pakai uang Jepang, yen. Besok bangun masjid, yen, pakai uang yen. Yen ana duitnya. Ila yaumil yalqaunahu, sampai hari mereka ketemu kepada Allah, sampai mati. Orang kalau sudah suka dusta itu sampai mati, menjelang mati saya dusta terus, dusta dibawa mati. Maka ada apa agar kita bisa menjauhi, Nabi memberikan tanda-tanda. Ayatul munafiki salasun, tanda-tanda munafik itu ada 3. Nak lengkape 4, tapi sing terkenal 3. Idza hadasa kadziba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji memungkiri. Terus baida tumina pona, kalau diberi kepercayaan, diberi amanat, dia khianat. Ada lagi wa idza khosoma fajaro, kalau dia berdebat apa itu namanya menggunting. Jadi selalu kalau berdebat itu selalu apa nyalai aturan berdebat. Kadang-kadang gini, supaya perdebatannya tidak didengar, di tengah jalan dipotong. Itu sifat orang munafik. Maka jangan melihat debatan mesti kini lagi omong apa-apa mesti diserang di tengah, agar informasi atau apa tuh alasan yang diberikan oleh lawan debat tidak bisa didengar oleh
orang lain. Itu ada sifat munafik seperti itu, Pak. Hati-hati. Jadi dengan berdebat lagi tengah lagi ngomong wis nggak dipotong lah, itu yang motong itu punya maksud agar tidak sempurna di dalam menyampaikan alasan. Itu oleh Nabi. Itulah 4 sifat munafik yang harus kita hadapi. Hati-hati kalau berdebat sering muncul seperti itu, sikap-sikap seperti itu. Bima akhlafu, dengan sebab mereka menyelisih. Bima akhlafu, sebab mereka menyelisih Allah ma wa'adu, terhadap apa yang telah mereka janjikan. Janji-janji dewi, nulayani dewi, itulah orang munafik. Maka Nabi selalu memperingatkan, iyyakum wal kadhiba, jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa kejahatan. Orang dusta mesti menyimpan kenegatifan dengan siapapun, termasuk dengan siapa, selamat, dengan istrinya, harus pasti menyimpan hal yang negatif. Maka orang Islam, Nabi mengajarkan jauhilah kedustaan. Dusta itu akan membawa kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan seseorang menuju neraka. Masa kan seseorang akan selalu berusaha untuk dusta sampai merekayasa bagaimana agar dustanya tidak diketahui. Terus mereka membuat dusta, dusta sekali masih ingin 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai di sisi Allah dia terkena mendapat label pendusta. Maka anjurannya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian semua jujur, karena jujur itu akan mengantar kalian menuju ke kebaikan, dan kebaikan mengantar kepada ke surga. Orang kalau sudah jujur itu akan berusaha terus, di mana-mana akan selalu bicara dengan jujur. Akhirnya di sisi Allah mendapat label merek jujur, seperti Abu siapa? Sebelah ini Abu siapa? Abu Bakar. Kira ora padha karo Abu Bakar Sting, maka diberi Abu Bakar Bolam. Ya. Bolam. Tukang nanti bolam itu lampu. Itu pertama. Sampai diberi sifat nifak oleh Allah karena dia memang sukanya dusta. Jadi itu bukan karena Allah menetapkan, tapi karena dia sendiri berusaha untuk selalu dusta. Wa bima kanu yakdzibun, dan dari sebab mereka selalu berdusta. Satu tadi surat melayani, menyelisih janji. Yang kedua memang dia itu sudah punya karakter, watak, pembawaan suka dusta. Orang kalau sudah terbawa sifat dusta, untuk dirubah menjadi jujur itu paling sulit. Dan masyarakat kita sudah dirusak oleh orang yang suka dusta. Dengan bahasa, kalau jujur ajur, aslinya kan jujur mujur, aslinya loh. Ya betul Pak Marsudi ya. Aslinya kan jujur itu mujur, uang jujur itu pasti akan mendapatkan kebaikan. Tapi dirusak oleh orang-orang, kue jujur, yo ajur. Akhirnya menjadikan masyarakat kita tidak mau jujur, sebab takut kalau ajur. Nah, itu sekali lagi, sekalipun mentang-mentang ada halangan seperti apapun, kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Sehingga Abu Bakar terkenal Abu Bakar as-siddiq. Dan sifat jujur itu memang diberikan oleh Allah kepada para nabi, sehingga terkenal dengan siddiq, amanah, tabligh,
fatona. 4 sifat itulah yang dibawa oleh semua nabi. Sidik, jujur, amanah, bisa dipercaya. Kemudian fatona, cerdas itu tanggap. Kemudian yang satu apa? Tabligh itu transparan. Bahasa kita transparan. Tidak ada satupun ayat yang disimpan sendiri untuk Nabi sendiri. Semua yang disampaikan Allah kepada Nabi disampaikan kepada kaumnya. Nah, kita berusaha untuk menjadi pengikut Nabi, punya sifat 4 itu minimal. Syukur ada yang lain, ada lagi yang perlu dikembangkan untuk mengajak orang lain, yaitu sifat sumeh. Sumeh itu apa? Sumeh itu apa Pak Edi? Tapi nganggo syarat guyang-guyu, tapi kudu nak ketemu orang. Nak guyang-guyu dhewe tidak boleh. Jadi guyang-guyu tapi ketemu orang. Itu bahasa Jawanya sumeh. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Monggo. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Ulang lagi. Alam wa annallaha 'allamul ghuyub. Alam ya'lamu. Ini untuk mengobati sifat munafik. Ini obatnya, ini ayat berikutnya. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu, orang ngerti, tidak paham, tidak sadar, annawa sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui sirrahum rahasia mereka. Dirahasiakan seperti apa? Allah mengetahui. Maka zaman Pak Harto ada istilah waskat, pengawasan melekat. Maksudnya itu dari orang kantor sendiri yang diangkat, namanya apa Pak? Inspektorat. Di kantor ada inspektorat, jadi orang yang ditugas untuk ngawasi. Tapi nak sak kantor kadang-kadang bisa kong kali kong. Itulah repotnya manusia. Maka mencari pengawas dari luar, yaitu namanya KPK. Ternyata KPK juga manusia, malah diperalat oleh yang membuat SK untuk menjatuhkan orang lain. Itulah manusia. Maka jadi menungso itu paling angel. Dilewat ke sini begini. Nah, itulah munafik. Munafik itu seperti liang tikus, Pak. Tikus ditutup sini jebule jebol sana. Itu namanya nifak. Nah, orang munafik itu ngilmunya ngilmu tikus. Maka koruptor ada di lingkup disebut tikus. Para tikusnya koruptif. Nah, itu karena apa? Dia lihainya mengatur untuk menyimpang dengan cara yang kecil. Wana jebahum, dan bisik-bisik mereka. Apa yang dirahasiakan antar tadi kerjasamanya, walaupun dirahasiakan, Allah tetap mengetahui. Nah, kita harus sadar, kita tidak boleh punya rencana yang jelek atau jahat apapun. Ini hidup hari itu. Kita tidak boleh punya rencana yang jahat, apalagi jadi polisi. Payah. Polisi itu tugasnya ngayomi, melindungi, kemudian menyelamatkan. Jebule malah punya rencana yang jahat, ya rusak
rakyatnya sing bingung, aku lapor sopo, dilaporke tewas dilaporke malah tambah kelangan. Ada orang yang lapor setelah tahu bahwa yang mencuri barangnya itu orangnya tidak mampu, maka lapornya dicabut. Tapi apa polisi mau dicabut? Justru malah didenda. Nah, kok cabut kowe tak denda semene. Kelangan gedang siji terima 200.000 gara-gara mencabut menjadi 1,5 juta. Bisa seperti itu. Maka banyak orang yang tidak mau lapor. Ini kondisi real di masyarakat kita. Maka dari itu marilah kita benahi. Kalau perlu anak-anak kita masuk ke polisi tapi dijanji. Nah anak wong apik kabeh mesti anake dadi pakane apik kabeh, anake dadi apik. Tapi wis sudah kondisi ini seperti itu sudah kondusif ya Pak Isan, jadi wangel. Nah wis mendarah mendaging itu sulitnya bukan main. Sampai saudara saya itu anaknya kepengen jadi polisi, ora entuk tenan. Enggak wis pada wis pantukir wis ditempel tetap tidak boleh karena khawatir mendapat nilai negatif. Padahal ora saben wong saben polisi elek, mesti ada yang baik. Baiklah kita lanjutkan. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Allamul ghuyub, sangat mengetahui semua yang tidak tampak. Ghuyub itu gaib itu tidak tampak. Semua yang tidak tampak diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun benda yang tidak diketahui oleh Allah, termasuk daun yang rontok atau pasir yang ada di pantai itu, berapapun itu bisa diketahui oleh Allah. Apalagi hanya hati kita yang sedang dirundung duka, punya niat yang tidak baik, Allah Maha tahu. Semoga petunjuk Allah Al-Quran ini bisa menginspirasi kita menjadi orang yang baik. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ya tahu orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk orang yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.